Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan juga tetap semangat belajarnya ya meskipun dari rumah. Bu Guru tetap memantau tugas kalian baik dari sekolah maupun dari rumah. Kali ini Bu Guru akan membuat pemaparan sedikit saja tentang materi yang telah kalian pelajari hari kemarin dan hari ini. Sudah siap belajarnya? Yuk kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kalian belajar tentang sifat benda padat dan cair. Contohnya kemarin itu diantaranya ada kertas, ada juga simpai. Masih ingat apa sifat benda padat yang kemarin kalian pelajari? Yang pertama yaitu benda padat memiliki bentuk yang tetap. Apabila kertas disimpan di atas piring maupun disimpan di atas meja ataupun disimpan di atas baskom, bentuknya tetap seperti itu, seperti kertas semula. Tapi jika tidak diberi tindakan apapun ya. Lain halnya jika diberi tindakan dengan cara diremas misalnya ataupun dilipat, itu bentuknya akan berubah. Maksudnya benda padat bentuknya tetap di sini adalah jika benda tersebut tidak kita apa-apakan, tidak kita berikan perlakuan. Jika hanya disimpan di dalam wadah, didiamkan, bentuknya tetap. Contoh yang lain adalah contoh benda padat yang lain yang telah kalian pelajari adalah simpai. Sama seperti simpai, jika simpai didiamkan ataupun hanya dimainkan di pinggang saja, itu bentuknya tetap seperti simpai, berbentuk lingkaran ya. Tapi jika kita beri tindakan, misalnya untuk simpai yang plastik ini, bagiannya kan terpisah-pisah. Jika kita berikan tindakan dengan dipotong-potongkan, dipisah-pisahkan, bentuknya akan berubah ya, berubah tidak lingkaran lagi. Tapi itu jika diberi tindakan. Namun bentuknya tetap di sini artinya jika tidak kita berikan perlakuan apapun. Seperti itu. Itu salah satu contoh sifat benda padat. Ulangi ya. Bentuknya tetap. Nanti ada di ulangan. Next. Bentuknya tetap. Ingat-ingat. Masukkan ke dalam kepala kalian, ingatan kalian. Next, perhatikan gambar. Kemarin beberapa dari kalian mungkin ada yang melakukan pengamatan sesuai arahan dari buku tema. Ada yang menuangkan air ke dalam beberapa wadah, ke dalam botol, ke dalam gelas, juga ke dalam mangkuk. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Air di dalam botol, ketika kita tuangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai wadah botol tersebut. Beda bentuknya dengan air yang dimasukkan ke dalam mangkuk. Kalau yang ini tinggi seperti botol, kalau yang ini meber seperti mangkuk. Nah, kalau yang gelas juga sudah lain lagi bentuknya. Berarti artinya benda cair itu memiliki sifat berubah bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Jika wadahnya botol, bentuknya seperti botol. Jika wadahnya mangkuk, bentuknya seperti mangkuk. Seperti itu ya. Berbeda dengan sifat benda gas yang bentuknya tetap. Benda cair bentuknya berubah. Masukkan lagi ke dalam kepala, ingat-ingat lagi. Apa saja contoh benda cair yang ada di sekitar kalian? Kemarin ada yang menjawab air mineral, betul. Sirup, betul. Minyak, benar. Selain minyak, kecap bisa jadi ya. Nah, banyak sekali contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Next, benda cair bentuknya berubah sesuai tempatnya. Nah, kalau hari ini kalian di buku tema kalian itu membahas tentang sifat benda gas. Perhatikan gambar. Ada anak berbaju kuning, dia meniup 3 buah balon.
balon berwarna biru, hijau, dan merah. Apa perbedaan balon biru, hijau, dan merah? Bentuknya. Nah, bentuk balonnya atau bentuk wadahnya berbeda. Balon ditiup, artinya kalian meniupkan angin ke dalam balon atau gas. Angin disebut juga gas. Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Ketika kalian meniupkan, menghembuskan gas ke dalam balon, maka gas tersebut akan mengisi wadahnya sesuai dengan bentuk wadahnya. Contoh, balon biru bentuknya panjang, lonjong. Maka gas tersebut akan menempati wadah balon tersebut. Tidak akan misalnya balonnya lonjong panjang, tiba-tiba gasnya bentuknya menjadi ngaleor-leor bergerigi. Tidak. Gambar kedua, balon hijau bentuknya seperti ada lingkaran kecil lalu lingkaran besar. Nampaknya ini ada kerutan di tengahnya ya. Ketika kalian meniupkan gas ke balon hijau, bentuknya akan percis menempati wadahnya seperti ini. Contoh yang ketiga adalah ini balon yang merah yang lebih familiar di antara kalian ya. Balon yang bentuknya biasa saja, ketika ditiupkan bentuknya seperti itu juga. Ada 3 bentuk balon, maka ada 3 bentuk gas yang akan menempati wadahnya juga, seperti itu. Nah, kira-kira sifat benda gas itu sama bentuknya dengan sifat benda padat atau sama dengan sifat benda cair? Kalau tadi yang padat kan bentuknya tetap. Yang cair bentuknya berubah sesuai wadah. Nah, kalau sifat benda gas ini sama dengan sifat benda yang mana? Yang padat atau yang cair? Yang cair. Sama seperti ketika kalian menuangkan air ke dalam botol, mangkuk, dan gelas. Ketika kalian meniupkan gas ke dalam balon yang berbeda bentuknya, bentuk akhirnya juga akan berbeda. Artinya, gas atau salah satu sifat benda gas adalah bentuknya berubah sesuai wadahnya atau tempatnya ya. Nah, minggu ini kalian sudah mempelajari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Mulai dari bentuknya. Yang padat bentuknya tetap, yang cair bentuknya berubah sesuai wadah, dan yang gas juga sama, bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Sifat-sifat yang lainnya nanti dipelajari di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oke, kalau di buku tema kalian ada yang meniup balon dan meniup plastik, sama ya. Coba kalian sediakan berbagai macam bentuk plastik yang ada di rumah, lalu kalian tiup, ikat. Lihat bentuknya, jika plastiknya bentuknya berbeda, pasti gas yang mengisi di dalam wadahnya juga akan mengikuti wadahnya, berbeda seperti balon ini. Oke, next. Nah, dari gambar-gambar ini kan ini semuanya mainan kalian nih. Ada kertas, bisa dibuat origami. Ada simpai, ada wadah-wadah untuk anjangan. Kemudian ada balon, ada plastik. Nah, ketika kalian memainkan benda-benda ini, tentunya ketika bermain itu ada aturannya, teman-teman. Salah satu di antaranya adalah jangan sampai main membuat kalian lupa terhadap waktu. Waktu untuk ibadah, untuk makan, untuk mandi, pun untuk istirahat ya. Nah, oleh karena itu di rumah kalian itu ada yang namanya aturan. Meskipun aturannya tidak ditulis seperti ini, seperti contoh ini. Tapi ibu kalian, ayah kalian di rumah itu menerapkan banyak sekali aturan. Ibu yakin. Di antaranya ini. Yuk kita baca bersama-sama. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah ini nih, tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7.
Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 tidur. Kenapa Bu ada jam 19 dan jam 21? Di rumahku angkanya hanya sampai 12. Nanti ini kita pelajari di pelajaran matematika ya. Nah, aturan-aturan di rumah ini pasti beberapa juga diterapkan di rumah kalian masing-masing ya. Tidur pukul 9. Betul, jangan tidur terlalu larut. Aturan ini dibuat untuk menciptakan kehidupan yang damai, tidak kacau ya. 1. Bangun pagi pukul 5. Kenapa harus pukul 5? Karena kalian harus bersiap-siap untuk pergi ke sekolah misalnya. Jika lebih dari jam 5, jam 6 atau jam 7 akan terjadi kekacauan. Contoh, ke sekolah tidak mandi, ke sekolah tidak makan, pakaian tidak rapi. Itu beberapa contoh kekacauan yang akan terjadi jika kalian tidak mengikuti aturan. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Kenapa harus merapikan tempat tidur? Jika tidak, berarti 1. Kamarnya berantakan. 2. Itu bukan merupakan pencerminan hidup bersih dan sehat. 3. Selalu minta izin bila bepergian. Ini jelas. Jangan sampai orang tua kalian menjelang maghrib cari-cari kesana kemari kalian main di mana. Atau bahkan orang tua kalian nggak tahu kalian main ke rumah siapa. Itu bukan contoh anak yang baik, tidak mengikuti aturan. Biasakan, pergi kemanapun, sedekat apapun, selalu izin. Karena orang tua di rumah pasti khawatir. Apalagi sekarang kan lagi rawan penculikan, rawan penyakit corona. Jadi lebih baik main cukup di pekarangan rumah saja, itu pun sebentar. Tetap diam di rumah saja. Oke, beberapa aturan yang lain tidak perlu Bu Rosi bahas. Hanya Bu Rosi tambahkan aturan di rumahnya. Karena sekarang kita lagi belajar di rumah nih ya. Aturannya tambahin. Misalnya mengerjakan tugas dengan tulisan sendiri. Terus misalnya mengerjakan tugas di pagi hari. Atau mengerjakan tugas dengan baik tanpa mencontek Google. Meskipun di Google ada jawaban buku tema ya, tapi harus berpikir. Terus misalnya mengerjakan tugas tanpa diperintah oleh orang tua. Karena kalian adalah siswa, kewajiban kalian adalah belajar. Bukan kewajiban orang tua. Jadi silakan kalian lakukan kewajiban kalian masing-masing, patuhi aturannya agar kehidupan kalian menjadi damai, tenang, tidak riweuh ngurusin tugas dari Bu Rosi banyak setiap hari jika dikerjakan secara tertib, secara disiplin. Oke, cukup sekian pembahasan dari Bu Rosi. Silakan selamat mengerjakan tugas di rumah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.